Diresmikan Kadiskop Kota Denpasar, Koperasi Kertasari Sedana tempati gedung baru. Koperasi Kertasari Sedana yang selama ini berkantor di Banjar Kertasari, Kelurahan Peguyangan, bertepatan dengan Purnama Sasi ketiga, Selasa 17 September 2024, resmi menempati gedung baru. Gedung baru tersebut diresmikan Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Dewa Made Agung usai di Pelaspas. Peresmian kantor baru ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Selain Kadiskop Dewa Made Agung, pemelaspasan dan peresmian kantor baru tersebut dihadiri Kelian Banjar Kertasari Gusti Ngurah Sardula, Kepala Lingkungan Banjar Kertasari Ketut Subaka, Ketua Pengurus Ketut Serinama, Sekretaris Ketut Gede Sugita, Bendahara Gusti Ngurah Putra, Ketua Dewan Pengawas Gusti Ngurah Puja, serta ratusan anggota lainnya. Ditanya mengenai pembangunan kantor baru ini di sela-sela pemelaspasan, Ketua Koperasi Kertasari Sedana Ketut Serinama menyatakan, sejak berdiri pada tahun 2015, koperasi menempati ruangan di Banjar Kertasari. Setelah melihat performa keuangan koperasi baik ekuitas maupun likuiditas, koperasi dinilai layak untuk memiliki bangunan sendiri dan kebetulan tanahnya sudah ada. Jadi sejak berdiri 2015 kita katakanlah semacam numpang begitu di Balai Banjar Kertasari. Lalu setelah melihat performa keuangan koperasi baik ekuitas maupun likuiditas kayaknya layak sudah punya bangunan sendiri dan kebetulan tanahnya sudah ada. Karena itulah dia bawa ke rapat pengurus dan dewan pengawas, lanjut dibawa ke rapat anggota tahunan atau RAT pada Januari 2023. RAT menyetujui koperasi untuk membangun kantor baru. Setelah disetujui, pihaknya membentuk panitia dan panitia yang dikomando Nyoman Sarmawa mulai bekerja. Selanjutnya jadilah bangunan seperti ini. Dia memastikan pembangunan ini sama sekali tidak mengganggu baik ekuiditas maupun likuiditas. Jadi performa keuangannya sehat. Karena itulah kami bawa ke rapat pengurus dan dewan pengawas. Langsung kita bawa RAT tahun buku 2023 Januari yang lalu. Habis itu sudah disetujui untuk membangun gedung baru. Setelah disetujui, habis RAT kita bentuk panitia. Setelah bentuk panitianya bekerja yang dikemendani oleh Pak Nyoman Sarmawa, panitia bekerja, terjadilah bangunan seperti ini. Jadi sama sekali tidak mengganggu baik ekuiditas maupun likuiditas. Jadi koperasi dalam performa keuangannya tetap sehat. Ditanya soal biaya pembangunan kantor baru ini, Serinama menyatakan, untuk fisik yang berukuran 10 x 8 meter, dikonstruksi 3 lantai, tetapi finishingnya 2 lantai dulu. Anggarannya hanya 560 juta sebelum upacara. Untuk fisik ini kan bangunnya 10 x 8, dikonstruksi 3 lantai, tapi finishingnya 2 lantai dulu. Dengan anggaran tidak banyak sebenarnya, hanya 560 juta sebelum upacara. Setelah menempati gedung baru ini, apakah koperasi akan mampu meningkatkan pelayanan kepada anggota? Serinama berharap seperti itu. Makanya setelah gedung ini selesai, pihaknya akan memberikan pembekalan kepada pengelola untuk meningkatkan kualitas kerjanya, meningkatkan pendapatan setiap tahunnya. Bagaimanapun, bangunan ini merupakan beban walaupun tidak biaya langsung. Tetap dijawab dengan peningkatan pendapatan. Kita berharap seperti itu. Makanya setelah selesai gedung ini, kita akan isi pembekalan kepada pengelola untuk meningkatkan kualitas kerjanya, meningkatkan pendapatan pada setiap tahunnya. Karena bagaimanapun bangunan ini adalah juga beban walaupun tidak biaya langsung. Jadi beban ya. Tetap dijawab harus peningkatan pendapatan di koperasi. Selain ada unit simpan pinjam, pihaknya juga membuka kerjasama dengan berbagai UMKM untuk menaruh barang-barang atau produknya di toko. Saat ini, koperasi menjalin kerjasama dengan 8 UKM. Salah satu program unggulan dalam rangka meningkatkan ekuitas atau modal sendiri, koperasi meluncurkan produk pinjaman sedayu tipo atau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Anggota boleh minjem dan langsung ditaruh di simpanan wajib khusus. Ini akan mendapat jasa setiap tahunnya dan sangat menarik karena merupakan tabungan hari tua. Selain
di sini ada unit simpan pinjam karena kita masih koperasi serba usaha. Kita juga membuka kerjasama dengan berbagai UMKM untuk mengisi barang-barangnya atau produknya di toko kita. Kita ada banyak kerjasama di sini, kurang lebih sekitar 8 usaha kecil dan menengah. Apa saja jasa-jasa yang disiapkan oleh koperasi untuk anggota? Untuk anggota kita siapkan nantinya, karena kita kendalanya dalam koperasi yang tertutup nanti, kendala utama adalah ekuitas atau modal sendiri harus meningkat. Untuk bisa mengatasi itu, maka kita mengeluarkan produk yang namanya pinjaman sedayu tipe, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, anggota boleh minjam langsung ditaruh di simpanan wajib khusus. Nah, ini akan dapat jasa pada setiap tahunnya. Nah, ini sebenarnya sangat menarik, lain kata daripada tabungan hari tua. Jadi hanya pada saat tertentu bisa ditarik. Itu hanya jalan keluar untuk meningkatkan ekuitas atau kekayaan koperasi sendiri. Usai upacara pemelaspasan dengan sarana palu gembal, gedung baru Koperasi Kertasari Sedana diresmikan oleh Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Dewa Made Agung. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Kadis memberikan apresiasi kepada Koperasi Kertasari Sedana yang telah mampu membangun kantor baru. Ini merupakan hal luar biasa dari pengurus yang berkolaborasi dengan Banjar Kertasari. Semoga koperasi bisa makin maju. Oke, ini menurut kami hal yang luar biasa. Jadi teman-teman dari pengurus termasuk juga kolaborasi dengan Banjar, menurutnya hal yang bisa ditiru oleh koperasi-koperasi. Jadi di era saat ini mungkin banyak koperasi setelah COVID itu belum bisa ini, itu koperasi Kertasari Sedana ini bisa membangun gedung dan lain sebagainya, juga sangat apresiat, dan mudah-mudahan nanti ke depannya dengan adanya klub-klub ini koperasi makin maju. Dari kantor Koperasi Kertasari Sedana, reporter Nyoman Sarmawa bersama juru kamera Komang Yoga melaporkan.